akan mulai pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kabar anak-anak? Amin. Absen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Berarti 3 orang. Baik anak-anak, masih ingat kesepakatan kelas kita? Apa saja? Saling menghargai, Lisa, bertanggung jawab. Baik, hari ini Ibu akan mengenalkan namanya KKA. Siapa yang sudah tahu arti KKA? Ya, KKA artinya nak, coding. Coding itu apa? Ada yang tahu? Pernah nggak kamu biasanya kalau kamu mau pergi jalan-jalan, kamu menggunakan AI supaya nggak menyasar? Apa kira-kira kamu pakai? Google Map. Oke. Kita akan belajar tentang KKA dan berpikir komputasional. KKA itu apa sih? Nanti Ibu akan jelaskan apa itu KKA. Namun sebelumnya, tujuan pembelajaran hari ini adalah nanti anak-anak mampu menjelaskan 4 pilar berpikir komputasional. Ada 4 pilar. Ya toh? Kemudian siswa mampu menerapkan prinsip tersebut dalam merancang nanti pertemuan selanjutnya nak, kita bawa HP atau laptop. Nah, baru kita akan menggunakan namanya AI sederhana. Namun pertemuan pertama kita akan mengenal dulu apa sih arti KKA itu. Oke, perhatikan baik-baik. Apa itu KKA? KKA adalah mata pelajaran inti yang menggabungkan antara coding dan kecerdasan artifisial. Apa sih kecerdasan artifisial itu? AI. Bahasa yang tidak asing kan dari telinga kamu kan? AI. Nah, kemudian AI ini yaitu apa nak? Mesin yang dapat berjalan bernalar dan mengambil keputusan. Biasanya kita cuma ngomong satu kata, dia bisa menjabarkan panjang lebar. Betul? Dalam pelajaran, bukan hanya pelajaran matematika, bahasa, semua pelajaran, ketika ada PR, kamu juga menggunakan AI. Ternyata anak-anak zaman sekarang canggih menggunakan AI toh. Padahal kamu tahu gak sih arti AI itu sendiri? Sebuah aplikasi atau mesin yang pernah bisa gunakan belajar, bernalar, dan mengambil keputusan. Kamu cuma mau bilang 1 tambah 2, dia akan bisa jawab. Jawabannya berapa? Sama dengan 3. Nah, kemudian perhatikan baik-baik. Berpikir komputasional atau singkatan CT. Oke? CT adalah cara berpikir seperti ilmuwan komputer. Seperti apa nak? Komputer. Ini adalah pola pikir untuk memecahkan masalah besar, sistematis dan logis. Nah, biasanya kalau kamu kamu pergi jalan-jalan, kamu nggak tahu daerah itu. Apa yang akan kamu lakukan supaya kamu sampai tujuan? Pakai Google Map. Padahal kalau kamu kenal nggak siapa Google Map? Nggak tahu, itu ada sebuah mesin, ya kan? Tapi dia bagaimana? Dia bisa mengarahkan, bisa memecahkan masalahmu. Betul ya? Yang awalnya tidak tahu alamat, contohnya, Eben mau ulang tahun. Dan kami tidak tahu rumahnya Eben. Eben cuma kasih tahu, rumah saya belok kanan, kiri, nanti jalan. Tinggal klik. Terus sudah. Dia akan secara otomatis memecahkan masalahmu yang membuat kamu bingung. Kemudian apa lagi nak? Merumuskan masalah atau solusi. Seperti mengerjakan soal yang kamu tidak pahami. Banyak sekali yang kamu gunakan. Betul ya? Pilar. 4 pilar ini adalah hal yang penting. Pernahkah kamu mendengar mobil balap zaman sekarang sudah tidak menggunakan pengemudi lagi? 4 pilar apa saja? Yang pertama adalah dekomposisi. Ada yang tahu dekomposisi itu apa? Oke, memecahkan masalah yang menjadi atau lebih sederhana. Contohnya apa tadi? Map. Yang harusnya ribet sampai tujuan, sekarang tinggal ngikut aja jalan. Yang kedua, apa nak? Pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Pengenalan pola. Pengenalan pola mencari kesamaan atau tren. Biasanya kalau kamu mencari, sekarang kan kalau ada soal matematika, nggak perlu ngetik kan? Pakai apa nak? Jebret, keluar jawaban. Betul? Ya. Contohnya, kamu ada buat gambar. Dari gambar dia akan tahu, kamu tunjukkan di kamera.
Oh ini ternyata gambar kucing. Oh ini kamu kasih lagi gambar boneka aja. Misalnya ada tikus. Dia tahu akan jawab tikus. Seperti kamu mengurutkan angka, polanya. Selesai 2? Kalau 2, selesai 2 berapa nak? Kelipatan 2. Selesai 4? Nah, komputer secara otomatis dia akan membaca pola tersebut. Yang ketiga adalah abstraksi. Apa abstraksi? Menyaring informasi penting, mengabaikan detail tidak relevan. Fokus pada konsep inti. Kita akan baca keempat. Apalagi nak? Matematika, algoritma. Algoritma itulah merancang serangkaian langkah. Jadi kamu nanti suruh buat rumus, dari rumus itu kamu dapat jawaban yang kamu mau. Suatu program yang bisa kamu ciptakan. Contohnya seperti yang dikatakan mobil, dia mobil bisa balapan. Berpacu kencang seperti balapan ada orang di dalam. Tapi dia tidak menggunakan itu lagi. Di luar negeri sudah melakukan. Dan mereka merancangnya unik sekali nak. Mereka hanya menggunakan AI. Makanya sekarang kenapa dipelajari tentang KKA? Karena kamu dibentuk untuk nanti ke depan kemudian hari. Siapa tahu kamu adalah penemuan baru. AI yang baru yang bisa kamu pakai, yang kamu akan tampilkan, yang akan dipakai banyak orang. Yang akan mempermudah orang. Ya. Nah kemudian selain itu contoh masalahnya. Misal nih ibu kasih contoh masalah. Membuat ayah dapat menilik foto kucing. Contoh nih kamu buat foto dan kucing nih. Sudah? Nanti kita akan menggunakan ini. Machine learning. Ini kita akan menggunakan AI yang sederhana. Kamu terserah nanti bawa foto-foto. Nanti kamu hanya cuma nunjukkan di kamera, dia langsung tahu jawabannya. Dari Mercedes, muncullah. Kamu munculkan gambar saja, tunjukkan ke kamera, dia akan jawab. Mobil Mercedes. Ciri-cirinya adalah bla 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 bla. Dia akan jelaskan. Ah, ya polanya hanya karena menunjukkan dia akan tahu. Oh ini ternyata gambar ini namanya si ini dengan wajah. Dan abstraksinya dia akan mengabaikan latar belakangnya. Misalnya kamu fotoan nih. Biar kalau fotoan ada latar belakang kan? Nah, latar belakang nggak dipedulikan. Itu yang namanya abstraksi. Jadi fokusnya hanya di wajah. Walaupun di samping kamu ada orang yang bergaya begini, kalau dia fokus cuma ke kamu ya ke kamu aja. Seperti itu. Itu yang sedang abstraksi. Kemudian algoritma itulah yang akan menyusun langkah-langkahnya. Oke? Bisa nak? Nah, simpulannya jadi apa nak? Kakak memberikan apa? Alat berpikir komputasional, pola pikir untuk menggunakan alat tersebut dengan cerdas. Menguasai CT berarti menguasai. Ada kata ini nak. Kenapa kamu diajar sekarang tentang KKA? Kamu sekarang dilatih dari dasar. Bagaimana kamu ke depannya itu akan semakin canggih nak. Enggak lagi pakai ATM. Sekarang kamu udah lihat ATM? Enggak perlu pakai ATM lagi. Hanya pakai dari HP, ngambil uang, cash. Semua segala sesuatu akan semakin canggih. Nah, disinilah kamu diajarkan untuk berpikir komputasional supaya menguasai masa depan. Aku akan kasih LKPD. Soalnya sederhana. Iya, langsung. Instruksinya adalah, perhatikan, silakan buat, lihat contoh, buat tulis 4 AI yang kamu ketahui. Loadingnya lama sekali. Ibu sudah download ini tapi dia masih aplikasi dan nggak tahu kenapa agak sedikit error. Apa? Luar biasa. Ayo cepat, kira-kira apa? Yang sering kamu pakai. Oke, dengar ya nak ya, baik-baik, jangan ribut. Oke, yang pertama tentang Gemini dulu ya.
meringkas berbagai hasil pencarian menjadi satu jawaban yang mudah dimengerti dan dipahami. Oke, tepuk tangan buat kelompoknya dong. Oke, manfaatnya? Membantu pengguna untuk mendapatkan hasil yang diinginkan tanpa harus mencari dari berbagai sumber. Kalian nanti kanan maju. ChatGPT ada toh? Oke. Nanti kalian berbeda ya. Roblox Studio Assistant. Roblox. Itu cara kerja AI-nya bagaimana, Nak? Jadi dia itu membantu penggunanya membuat model 3 dimensi sesuai permintaan atau deskripsi pengguna. Manfaatnya? Manfaatnya itu pengguna dapat langsung menggunakan model yang dibuat tanpa perlu membuat model secara manual. Good. Yang kedua? ChatMat. Oke. Wah, matematika kayaknya ya. Oke. Membantu pengguna menyelesaikan soal matematika lewat gambar tanpa harus untuk mengetik soal. Oke, manfaatnya? Menghemat waktu pengguna. Sip. Menghemat? Menghemat. Silakan. Kita itu ada karakter AI. Fungsinya, cara kerjanya yaitu membuat pengguna mampu menciptakan sebuah karakter dengan sifat dan perilaku yang dapat ditentukan oleh pengguna itu sendiri. Manfaatnya? Karakter yang diciptakan oleh pengguna dapat mampu menyelesaikan masalah sehari-hari pengguna. Wah, tepuk tangan dong buat kelompoknya, keren. Oke, Google Earth. Oke. Yang lainnya dengarkan baik-baik supaya kamu tahu ternyata banyak AI yang akan bisa kita gunakan dan manfaatkan. Cara kerja AI-nya itu menggunakan data lokasi dengan visual 3D. Kemudian manfaatnya itu membantu pengguna mengetahui bentuk dan posisi suatu tempat atau wilayah. Apa itu namanya, Nak? Nama aplikasinya? Google Earth. Sudah bisa dengar, Nak? Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan buat temannya dong. Yang Cici, oke, silakan. Cici, cara kerjanya itu menggunakan data dan menganalisis pertanyaan yang kita berikan, lalu menjawab pertanyaan tersebut. Manfaatnya membantu kita mengerjakan sesuatu dengan cepat tanpa harus berpikir dan menunggu. Oke. Cara kerjanya yaitu menggunakan alat elektronik untuk menjelajahi berbagai konten, mencari inspirasi atau berita terkini secara cepat dan berkarya. Manfaatnya untuk membantu kita mencari informasi secara cepat dan membantu dan dapat menghibur penonton lewat konten yang menarik. Oke, tepuk tangan dong. Sama apa nih? Brimo. Boleh. Oke, lanjut. Aplikasi ChatGPT. Cara kerjanya mengumpulkan data-data atau informasi dari internet untuk menjawab jawaban dari pengguna. Manfaatnya dapat membantu kita dalam kegiatan sehari-hari. Manfaatnya dapat berguna untuk kegiatan kita sehari-hari. Contohnya? Contohnya mengerjakan tugas, membuat kreasi atau membuat gambar, dan masih banyak lagi. Oke, tepuk tangan dong buat temannya. Dengarkan temannya, sekarang dia tentang apa? Kita dengar baik-baik, AI apa yang akan dipresentasikan? Silakan. Aplikasi yang pertama MTix. Cara kerjanya menggunakan data film atau Pelan-pelan, Nak. MTix. 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 Oke, good. Lanjut. MTix menggunakan data film atau sheet untuk menggunakan data film dan sheet untuk membeli tiket bioskop. Wah, Manfaatnya membantu pengguna untuk membeli tiket bioskop. Oke, nah sekarang kalau mau beli tiket bioskop nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke tempat. Ada apa tadi, Nak? MTix. Canggih toh. Oke, selanjutnya ada lagi. Nadanya begini. Tadi nadanya gimana tadi? Nadanya tadi gimana? Primo. Oke. Apakah hanya untuk menggunakan QR? Yang lain? Apakah Brimo cuma hanya menggunakan QR? Tidak. Tapi apa saja, Nak? Brimo. Untuk apa saja, Nak? Melakukan transaksi lebih mudah. Tidak perlu lagi ke ATM lagi. Nggak perlu antri di bank dan seterusnya. Tepuk tangan dong buat temannya. Pertama ada Lita. Cara kerjanya membuat karakter AI yang bisa digunakan sebagai teman bercerita atau teman mabar. Manfaatnya membantu pengguna untuk mendapatkan teman mabar atau teman bercerita. Yang kedua, CapCut. Cara kerjanya
mengedit foto atau video, dan membuat template untuk keperluan bisnis atau sekolah. Manfaatnya membantu pengguna untuk mengedit video atau foto dan membuat template untuk keperluan bisnis atau sekolah. Nah, kalau kita dengar bahasanya CapCut, kalau kita nggak capcut. Temannya. Nama aplikasi yang pertama itu Ruang Guru. Cara kerjanya menggunakan perintah berupa nama, video, pembelajaran lalu diproses. Manfaatnya adalah meningkatkan pemahaman kita tentang pembelajaran. Oke, ada yang lainnya? Apa lagi? King Master. Wih, King Master. Kerjanya memasukkan video yang mengedit dan akan mengeluarkan video yang sudah diedit. Manfaatnya membantu kita untuk mengedit video yang kita butuhkan. Oke, keren ya. Tepuk tangan dong, Nas. Sekali lagi. Dari hal-hal yang kecil. Dari hal-hal yang kecil, kita bisa membuat hasil yang besar. Hal yang kecil bisa berdampak yang besar. Oke, sekarang silakan kumpulkan dulu LKPD-nya di depan. LKPD yang hasil yang kamu sudah kelompok tadi di depan. Betul ya? Sekarang Ibu minta refleksi dari anak-anak. Satu kelompok, tadi ada kertas toh, yang tadi sisa. Boleh tuliskan refleksi tanpa tulis nama. Masing-masing, tapi tulisan masing-masing, gantian kertasnya. Tanpa tulis nama. Biar Ibu nggak tahu kelompok siapa itu. Pelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Nanti kalau misalnya ada waktu lagi, kita bertemu, kita lanjutkan. Nanti ada instruksi dari Ibu, kita gunakan AI. AI yang sederhana kita langsung praktekkan. Mudah-mudahan sinyal kita bagus kembali. Karena belajar KKA itu harus menggunakan ini. Namanya internet. Mudah-mudahan lancar lah ya. Karena pembelajaran ini akan dilakukan. Masuk dalam pembelajaran. Nah, kumpulkan nak. Silakan, sudah.